Menginput data nasib kaya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya banyak melakukan penaklukan antar bangsa. Beliau sangat ikhlas dan visinya kokoh dalam melakoni peperangan, sehingga beliau kerap memenangkan peperangan yang seolah-olah mendapatkan keajaiban. Contoh kecil Perang Badar, 300 pasukan muslimin secara ajaib mengalahkan 1000 pasukan kafir Quraisy. Pola ajaib memenangkan peperangan ini pun kerap terulang dalam peperangan Nabi SAW yang lain, hingga hasilnya Islam yang hanya berawal dari penaklukan satu suku tradisional di Mekah, yakni suku Quraisy, lalu meluas menaklukkan berbagai wilayah di belahan bumi. Antiknya, pola penaklukan wilayah beserta keberuntungan, kemenangan, rintangan, dan tantangannya diunduh pula oleh sahabat-sahabat Nabi SAW sepeninggal beliau. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan mendownload pola yang sama. Seperti perang Al-Qadisiyah melawan Imperium Persia atau Imperium Iran di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, di mana pasukan Umar sekitar 30.000 sampai 40.000 tentara melawan pasukan Persia dengan jumlah 130.000 pasukan tentara. Pasukan Umar ternyata menang telak. Pola kemenangan Perang Badar didownload oleh Umar bin Khattab. Isa bin Maryam atau dalam kekristenan disebut Yesus Kristus juga demikian. Kalau dibaca melalui sejarah kekristenan, para murid Yesus banyak yang mati disalibkan, sama seperti pola mangkatnya Yesus Kristus. Seperti Petrus, Andreas, Thomas, Yudas Tadeus, bukan Yudas Iskariot, Simon orang Zialot, dan Filipus, semuanya mati disalibkan persis seperti disalibkannya Yesus. Murid-murid Yesus yang lain tidak mati disalibkan, namun mati dengan mengalami penyiksaan dahsyat yang setara dengan penyalibannya Yesus. Sahabat-sahabat Nabi SAW mendownload pola yang sama seperti nasib Nabi. Para murid-murid Yesus pun mendownload pola yang sama seperti nasibnya Yesus. Tubuh fisik dan batinnya selalu paparkan getaran dan gelombang elektromagnetik atau vibration. Manusia yang lain dan alam menangkap dan akan merespon gelombang tersebut. Nah, Anda amati saja, banyak orang kaya yang awalnya hanya menjadi pelayan juragan, jadi pelayan juragan cabai misalkan. Pagi, siang, dan malam selalu jadi buntut si juragan, menjadi pelayan dekat si juragan cabai. Dalam jarak beberapa tahun kemudian, pelayan si juragan ini ikut buka usaha cabai, lalu menjadi orang kaya. Bukankah banyak kasus begitu? Awalnya cuma kuli juragan, lantas ia sukses seperti juragannya. Orang sukses pancarkan getaran dan gelombang, entah dari pikiran, perasaan, sikap, tubuh, dan lainnya. Demikian pula orang terpuruk juga pancarkan hal yang sama. Ketika Anda dekat dengan orang sukses yang setiap saat dekat dengannya, maka setiap hari data-data mental suksesnya, pola pikirannya, pola sikapnya, cara-cara dia atasi masalah, hingga getaran perasaan terdalamnya juga akan memapar terus kepada Anda. Akhirnya Anda pun di masa depan menggantikan kesuksesannya. Nasib Anda pun di masa depan bisa persis seperti nasib si orang sukses. Begitu pula orang yang terpuruk. Anda dekat dan selalu dekat dengan orang terpuruk, juga data getaran dan data gelombangnya akan auto terdownload oleh Anda. Selanjutnya nasib hidup Anda juga tidak jauh beda. Sebab itu sahabat Nabi SAW, nasib hidupnya persis dan minimal mirip-mirip dengan nasib hidup Nabi. Dan murid-murid Yesus juga tidak jauh beda dengan nasib Yesus karena adanya input data hukum pancaran gelombang elektromagnet ini. Ada salah satu ulama ketika di pesantren, beliau sangat dekat dengan guru beliau. Setelah beliau mukim di kampung, alur cerita hidup beliau polanya sama persis seperti si guru. Si guru punya santri hanya santri putra, tidak punya santri putri. Beliau pun sama. Guru beliau naik haji di usia sepuh, beliau pun persis sama. Guru beliau menjadi ulama besar, beliau pun sama. Guru beliau menjadi ulama ahli tirakat dan zikir, beliau pun sama. Hampir semua data nasib si guru didownload oleh beliau. Jadi, bagaimana cara konsisten untuk menginput data nasib kaya? Jawabannya, ikuti dan dekatlah dengan orang kaya. Jadilah Anda buntutnya orang kaya. Tentu waktunya tidaklah instan.
butuh waktu lama mengikuti dan dekat orang sukses, dan tentu dengan proses aneka pahit senang yang harus tetap konsisten ditempuh sampai kemudian hati, perasaan, pola pikir, mental, dan sikap Anda selaras dengannya. Bukan cuma input data nasib kaya, input data nasib jadi ulama, jadi ilmuwan besar, jadi pejabat, jadi tokoh politik, jadi selebritis juga demikian itu.